Saya saat ini berumur 26 tahun. Selama saya hidup, saya belum pernah yang namanya memakai narkoba. Selama 26 tahun ini juga, saya belum pernah yang namanya membunuh manusia. Saya belum pernah yang namanya berzina. Jangankan berzina, pacaran aja belum pernah. Waduh. Mungkin ada bapak ibu atau anak muda yang berkata, ngenes. Jomblo ngenes. Kita sebagai orang Kristen harus mempunyai iman itu. Iman kepada siapa bapak ibu? Kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan. Dia adalah kebenaran dan hidup bagi kita semua. Ketika kita menerima anugerah Allah, kita enggak akan yang namanya hidup asal-asalan lagi. Kita sudah dimerdekakan, dibebaskan dari dosa. Judul dari khotbah kita pada hari ini adalah menerima anugerah Allah. Dan bagaimana caranya agar kita hidup kudus? Sedangkan kita ini masih hidup di dalam daging. Ini bukan kayu atau plastik, tetapi daging. Dan mungkin selama hidup kita jatuh dalam lubang yang sama terus-menerus jatuh dalam lubang yang sama. Tapi yang saya mau bilang gini Bapak Ibu, orang benar 7 kali jatuh, berapa kali dia bangkit? 8 kali dia bangkit. Bagaimana caranya agar kita hidup kudus? Matius 5 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bagaimana caranya agar kita hidup kudus? Berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan. Kita harus mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Bahkan gini, kita enggak hanya berdamai dengan Tuhan dan sesama, kita harus juga berdamai dengan diri kita sendiri. Karena terkadang banyak orang yang enggak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dan selalu menyalahkan, aduh kenapa sih, kok saya gini ya, kok saya begitu ya. Nah, berdamai dengan Tuhan dan sesama dan bahkan berdamai dengan diri kita sendiri. Kita akan melihat yang kedua, bagaimana caranya agar kita dapat hidup kudus. Matius 5 ayat 29 sampai 30. Firman Tuhan berkata, maka jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan di dalam neraka. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ayat ini kita tidak bisa artikan secara harafiah, di mana kalau kita mencuri, kita harus potong tangan kita. Atau kita nggak sengaja melihat sesuatu yang tidak baik, kita harus congkel mata kita. Atau kita nendang orang yang membuat kita kesel, makanya kita potong kaki kita. Enggak seperti itu. Artinya dari ayat ini ialah berhenti berbuat dosa. Ketika Tuhan Yesus dihadapkan dengan perempuan yang berzina, Tuhan Yesus menghukum atau tidak? Tidak. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Kamu sudah diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mungkin ada bapak ibu yang berkata, aduh Daniel, susah. Ini setiap hari hidup nih dihadapkan dengan permasalahan yang besar. Dan kalau kita enggak melakukan jalan pintas, aduh, enggak akan berhasil. Tetapi firman Tuhan adalah firman Tuhan. Dan Alkitab ini adalah firman Tuhan. Keseluruhannya adalah benar adanya. Kita harus mengikuti, enggak hanya dibaca tetapi kita lakukan.
Ini adalah poin yang ketiga dan poin yang terakhir. Haleluya. Bagaimana caranya agar kita hidup kudus? Nah, kita buka di dalam Galatia. Galatia pasalnya yang kelima, ayat 16. Judul perikopnya ialah hidup menurut daging atau roh. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat hidup dipimpin? Hiduplah oleh roh. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berdoa. Berdoa setiap hari. Almarhum dosen saya, Pak George Tapiheru, sering berkata di dalam kuliah, "Hei kalian sering mendengar doa adalah nafas hidup orang Kristen." Nah, tetapi kalau kita nafas terus, tapi kita nggak pernah makan, nggak pernah minum selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita bisa meninggal atau tidak, Bapak Ibu? Meninggal. Jadi kita tidak hanya doa yang adalah nafas. Makanya kita perlu yang namanya makanan. Nah, makanan seperti apa? Makanan kalau kata almarhum Pak George, makaroni. Makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Nah, jadi kita harus berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Ada amin? Amin. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, baik itu dari yang mungkin di sini ada yang remaja, pemuda, dewasa, dan bahkan yang sudah berkeluarga. Kita perlu berdoa dan baca Alkitab setiap hari.